Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang operasi akar bilangan. Operasi akar bilangan, ya. Jadi yang pertama sekali kita akan pelajari adalah perkalian dan pembagian akar bilangan. Dan pembagian. Oke. Jadi ini melanjutkan dari materi yang sebelumnya kita pernah belajar, ya. Jadi kalau misalnya kita ada contoh misalnya, ya, akar 9 dikali akar 16 gitu, ya. Nah, kalau kita ini bisa langsung dikerjakan dengan cara akar 9 itu kan sama dengan 3 dikali akar 16 itu adalah 4, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12, ya. Atau juga kita bisa mengerjakan dengan cara sedikit seperti ini. Akar 9 dikali akar 16 ini bisa menjadi akar dari 9 dikali 16 seperti ini, ya. Sama dengan yang menjadi 9 kali 16 itu adalah akar dari 144. Akar 144 adalah 12. Atau juga bisa menggunakan cara seperti ini lagi, gitu, ya. Akar 9 dikali akar 16 ini menjadi akar dari 9 ini adalah 3 kuadrat dikali 16 itu adalah 4 kuadrat, gitu, ya. Nah, ini bisa menjadi 3 dikali 4 kuadrat. Nah, saya pernah menjelaskan sebelumnya bahwa jika misalnya akarnya tidak dituliskan pangkat di sini, berarti itu ada pangkat 2-nya, berarti itu adalah akar kuadrat, gitu, ya. Nah, kalau demikian, gitu, ya, kalau misalnya seperti ini, maka kita bisa langsung mencoret 2 dengan 2, ya. Kenapa? Seperti ini misalnya. Akar A kuadrat, gitu, ya. Akar kuadrat dari A pangkat 2, gitu, ya. Kan ini sama dengan sini kan ada 2, ya, sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita keluarkan dari akar, dia menjadi A pangkat 2/2, gitu, ya. Nah, A ini berarti A pangkat 2/2 itu sama dengan 1, gitu, ya, karena ini harus dicoret. Jadi kalau misalnya kalian menemukan seperti ini, yang bisa langsung dicoret saja 2 dengan 2-nya, hasilnya adalah akarnya tercoret, ya, berarti 3 kali 4 sama dengan 12, seperti ini, gitu, ya. Kita mengerjakan contoh yang lain lagi, misalnya, ya, nomor 2. Contoh nomor 2, kita ada akar pangkat 4 dikali akar 4 dikali akar 49, gitu, ya. Nah, kalau misalnya mau langsung, ini bisa menjadi 2 dikali 7, karena akar 42, akar 49 sama dengan 7, dia menjadi 14, gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita mau coba cara lain juga, bisa akar 4 dikali akar 49 ini menjadi akar dari 2 kuadrat dikali 7 kuadrat, ya. Nah, menjadi akar dari 2 dikali 7 pangkat 2. Nah, berarti 2 dengan akar kuadratnya bisa dicoret, sehingga hasilnya 2 dikali 7 sama dengan 14, seperti ini, gitu, ya. Oke, kita coba contoh yang lain lagi, ya, supaya saya semakin mengerti. Misalnya contoh nomor 3 di sini, ya. Nomor 2, nomor 1. Oke, nomor 3 kita punya akar dari akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 125, seperti ini, ya. Nah, sebenarnya akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2, gitu, ya. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8, ya. Kemudian dikali
akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5 ya, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Atau tadi kita mencoba cara lain tadi gitu ya, jadi akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 125 akar pangkat 3 dari 125 gitu ya, berarti ini bisa menjadi akar dari 2 pangkat 3, akar pangkat 3 ya, ini 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 gitu ya. Sebentar, dikali 5 pangkat 3 gitu ya. Nah ini bisa menjadi akar pangkat 3 dari 2 dikali 5 pangkat 3. Nah ini karena sama-sama 3 kita bisa coret ya, ini menjadi 2 dikali 5 sama dengan 10 ya, seperti ini kira-kira. Nah jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan beberapa sifat ya, beberapa sifat perkalian dan pembagian ya. Jadi kalau misalnya akar A dikali akar B gitu ya, ini bisa menjadi akar A dikali B gitu ya. Nah kemudian jika kita punya akar pangkat 3A dikali akar pangkat 3 dari B, ini sama dengan akar pangkat 3 dari A dikali B gitu ya. Nah ini untuk perkalian. Untuk perkalian. Namun ini juga berlaku untuk pembagian ya. Untuk pembagian. Jadi kalau misalnya ada akar A dibagi akar B, ini bisa menjadi akar A bagi B seperti ini. Kemudian kalau misalnya lagi ada akar A pangkat 3 dibagi akar pangkat 3 dari B, ini bisa menjadi sama dengan akar pangkat 3 dari A dibagi B seperti itu ya. Coba kita kasih contoh untuk pembagian. Contoh untuk pembagian, misalnya kita punya akar dari 240 dibagi akar 5 ya. Nah ini bisa menjadi akar 240 dibagi 5. Nah 240 dibagi 5 itu adalah akar dari 48. Nah akar 48 berapa? Kalau misalnya kita mau langsung akalkan itu tidak ada dan hasilnya mungkin akan koma gitu ya, akan desimal. Namun kita bisa buat seperti ini, 48 itu sama dengan 16 dikali 3, betul ya, 48 itu sama 16 kali 3 gitu ya. Jadi kita bisa menjabarkannya seperti ini gitu ya. Nah cara menjabarkannya, cari faktor yang memang dia punya akar gitu ya. Jadi 16 dikali 3 ini kita bisa pecah menjadi 16 dikali akar 3. Akar 16 itu 4 dikali akar 3, atau sama dengan dia bisa menjadi 4 akar 3 seperti ini gitu ya. Kemudian kita mau coba contoh yang lain lagi, misalnya 6 ya. Kita coba contoh nomor 2, misalnya 6 dikali akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dari 16 ya. Nah nah perhatikan, jadi kalau misalnya ada yang seperti ini gitu ya, jadi kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi ini sama dengan 6 ini kita bisa ubah menjadi 3 dikali 2 gitu ya. 3 dikali 2 dikali akar pangkat 3 dari 4, kemudian
dibagi akar pangkat 3 dari 16 ya. Nah kemudian gitu ya, kemudian kalau misalnya 3 dikali 2 dikali akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dari 16. Kalau misalnya 2 ini saya masukkan ke akar pangkat 3 dari 4 ya, itu saya masukkan ke dalam akar. Jadi kita bisa buat 3 dikali ya, titik ini sebenarnya artinya juga dikali ya, 3 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 4. Nah, kenapa bisa demikian? 2 pangkat 3, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2. Seperti ini, jadi sama aja gitu ya. Jadi kita masukkan dia ke dalam akar, namun kita kasih pangkatnya 3. Gitu ya. Kemudian dibagi akar pangkat 3 dari 16. Nah, ini bisa kita lakukan untuk kasus-kasus khusus ya. Kemudian 3 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 8 dikali 4 dibagi 3 ini 16 ya. Kemudian ini sama menjadi 3, kemudian akar pangkat 3 dari 8 kali 4 32 dibagi akar pangkat 3 dari 16. Nah, kita bisa gabung sekarang. 3 dikali akar pangkat 3 dari 32 dibagi 16. Ya, 32 dibagi 16. Nah, berarti dia 3 dikali ini 3. 32 bagi 16 itu adalah 2. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah ini akar 3 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini jawabannya. Agak panjang ya, agak rumit, cuman kalau kita mau sering latihan akan kita mampu mengerjakannya. Gitu ya. Nah, itu tentang perkalian dan pembagian bentuk akar, gitu ya. Nah, kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan akar bilangan, ya. Penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Oke. Kalau sebelumnya kita belajar tentang perkalian dan pembagian, sekarang kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangannya, ya. Kita langsung masuk contoh saja supaya kita lebih mengerti. Jadi kalau misalnya kita punya contoh nomor 1 nih, 9 akar 3 ditambah akar 3 gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya akar 3, sebenarnya di depan sini ada 1 dikali akar 3 gitu ya. Tapi 1 dikali akar 3 itu sama dengan akar 3 ya. 1 dikali 2 kan 2, 1 kali 3 3 gitu ya. Jadi tetap saja ada 1 di depannya dia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan dan akarnya, isi dari akarnya sama, berarti kita bisa menjumlahkannya dengan demikian. 9 ditambah 1 dikali akar 3 berarti 10 akar 3, seperti ini. Misalnya kita mau coba lagi contoh yang lain, misalnya 9 akar 2 tambah 5 akar 2. Nah, berarti ini bisa menjadi 9 ditambah 5 akar 2. 9 tambah 5 14 akar 2 ya, seperti ini. Coba lagi ya. Kalau misalnya dia bentuk pengurangan, misalnya 9 akar 3 dikurang 6 akar 3. Nah, ini bisa menjadi 9 dikurang 6 akar 3. 9 dikurang 6 itu 3 akar 3. Seperti ini, gitu ya. Cukup mudah jika kamu bisa mau berlatih ya. Cukup mudah jika kamu mau berlatih. Nah, misalnya sekarang kita punya contoh yang lain nih. Misalnya, kenapa sepertinya akarnya nggak sama gitu ya. 6 akar pangkat 3, sekitar akar pangkat 3
dari 5 dikurang akar pangkat 3 dari 40 ini ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, sepertinya akarnya nggak sama isi akarnya. Bagaimana kita bisa langsung mengurangkannya? Nah, begitu ya. Jadi ini kan kita bisa buat 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurang akar pangkat 3 dari 40 ini, kita bisa mengubahnya menjadi 8 dikali 5 itu ya. 8 kali 5 40 ya, benar ya. Jadi 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurang 8 ya. 8 akar pangkat 3 dari 8 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 8. Jadi 2 ini kita bisa keluarkan. Jadi 2 akar pangkat 3 dari 5. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah demikian, kita bisa langsung mengurangkannya. Jadi 6 dikurang 2 dikali akar pangkat 3 dari 5. 6 dikurang 2 4 dikali akar pangkat 3 dari 5 ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada soal yang beda dikit aja, jangan langsung bingung gitu ya. Kita bisa mencari solusi bersama-sama gitu ya. Nah, 10 akar 3 ini kita bisa ubah menjadi 10 dikali 3 pangkat 1/2 gitu ya. Kita sudah belajar sebelumnya. Nah, 14 akar 2 ini kita bisa ubah menjadi 14 dikali 2 pangkat 1/2. Ini berarti 3 kali 3 pangkat 1/2. Kemudian ini, ya yang ini kita bisa ubah menjadi 4 dikali 5 pangkat 1/3. Kenapa? Karena dia akar pangkat 3 ya. Seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan akar bilangan gitu ya. Untuk untuk soal yang lebih bisa dipelajari di contoh-contoh soal di halaman 27 gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke perkalian akar bilangan suku 2. Wah, makin ribet ini ya. Perkalian akar bilangan suku 2. Oke. Jadi kalau misalnya ada ini sifatnya dulu terlebih dahulu saya jelaskan supaya kamu mengerti. Kalau misalnya ada akar A kemudian dikali dengan akar B plus akar C, maka ini kamu akan mengalikannya seperti ini. Berarti akar A dikali akar B ditambah akar A dikali akar C, seperti ini. Kemudian kalau misalnya dia pengurangan akar A ya dikali akar B min akar C. Nah, berarti sama saja, tinggal tandanya berubah, dia menjadi akar A dikali akar B dikurang ya akar A dikali akar C. Jadi akar A dikali akar B kemudian dikurang akar A dikali akar C gitu ya. Sama tadi sebelumnya juga seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia seperti ini nih ya, akar A ditambah akar M kemudian dikali akar B tambah akar N. Wah, agak panjang ya. Nah, sama saja kamu harus menggalikan dia akar A ke akar B, kemudian akar A ke akar N, kemudian kamu kalikan akar M ke akar B, dan juga akar M ke akar N. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Akar A dikali akar B, akar AB gitu ya, tambah akar A dikali akar N, berarti akar
N. Ya, A dikali N maksudnya. Tambah akar M dikali akar B berarti akar M kali B. Ya, ditambah akar M dikali akar N berarti akar M dikali N. Seperti ini. Ya, kita langsung masuk contoh soal aja biar tidak membingungkan. Contoh satu misalnya akar 3 dikali akar 24 dikurang 4 akar 6. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kita bisa buat dia menjadi akar 3 dikali akar 24 ya, dikurang akar 3 dikali 4 akar 6. Ini ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya, dia kita bisa buat menjadi akar 3 dikali 24. Itu adalah akar 3 kali 24 72. Benar ya? Kurang 4 akar 3 dikali 6 akar 18. Ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat akar 72 gitu ya. Akar 72 ini dia itu sama dengan 36 dikali 2, benar ya? 36 dikali 2, 72, 36 dikali 2, 72, benar ya? Kurang 4 dikali akar 18 itu 9 dikali 2. Benar ya. Nah, 36 dikali 2, 36 akar dari 36 itu adalah 6. Ya, jadi 6-nya bisa keluar, tinggal sisa akar 2. Di sini kurang 4 dikali akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Berarti 3 bisa keluar. 3 sisanya adalah akar 2. Ya. Berarti 6 akar 2 kurang 12 akar 2. Oh, udah sama ini. Ya, akarnya udah sama. Berarti kita tinggal mengurangkannya saja. Ya. Berarti dalam kurung 6 dikurang 12 akar 2. 6 dikurang 12 min 6 akar 2. Selesai. Ya. Salah satu contohnya. Kita mengerjakan contoh yang lain. Misalnya kita punya ya contoh nomor 2 lagi, kita mengerjakan contoh. Misalnya kita punya akar 3 tambah akar 4 kemudian dikali akar 3 ditambah 2, salah ya. Oke, akar 3 ditambah 4 kemudian dikali akar 3 tambah 2 ya. Nah, jadi kalau seperti ini kan kita mengalihkan akar 3 ke akar 3, akar 3 ke 2, kemudian 4 ke akar 3, kemudian 4 ke 2. Berarti sama dengan 3 kali akar 3 itu akar 9 gitu ya. Ditambah akar 3 dikali akar 2 berarti 2 akar 3. Kemudian ditambah 4 dikali akar 3 itu berarti 4 akar 3. Dan tambah 4 kali 2 8 ya. Berarti kita punya akar 9. Akar 9 adalah 3 tambah 2 akar 3 tambah 4 akar 3, kan ini sama-sama akar 3 ya. Berarti kita bisa jumlahkan 2 ditambah 4 akar 3 dikali akar 3 tambah 8 ya. Nah, 3 tambah 8 itu adalah 11 ditambah 2 tambah 4 6 akar 3. Seperti ini ya. Seperti itu. Misalnya lagi kita punya contoh lain lagi ya. 2 akar 5 dikurang akar 2 dikalikan 2 akar 5 ditambahkan akar 2 ya. Nah, sama seperti tadi kita mengalihkan 2 akar 5 ke 2 akar 5, kemudian 2 akar 5 ke 2, kemudian
min 2 ke 2 akar 5 dan min 2 ke akar 2 ya. Nah berarti 2 dikali akar 5 kali 2 dikali akar 5 kita bisa buat 2 dikali akar 5 2 akar sorry ya, bisa buat 2 akar 5 dikali 2 akar 5 gitu ya. Kemudian tambah akar 2 dikali 2 akar 5 gitu ya. Kemudian di jumlah ini minus ya, minus akar 2 dikali 2 akar 5. Kemudian jumlah lagi ini minus ya, lagi ini minus akar 2 dikali akar 2. Nah seperti ini kalau dijabarkan ya, 2 akar 5 dikali 2 akar 5 berarti dia 4 akar 25 ya, tambah 2 akar 2 dikali 2 akar 5 berarti 2 akar 10 ya, jumlah minus akar 2 dikali 2 akar 5 berarti negatif 2 akar 10 ya. Kemudian negatif akar 2 dikali akar 2 berarti negatif, ini jumlah ya, negatif akar 4 seperti ini ya. Jadi 4 kali akar 25 itu 5 tambah 2 akar 10 kemudian dikurang 2 akar 10, kemudian positif pada negatif tetap negatif ya, negatif akar 4 2 ya. Kemudian 4 kali 5 20, 2 akar 10 negatif 2 akar 10 dikurang 2 akar 10 habis gitu ya. Jadi sisa minus 2, 20 dikurang 2 18 seperti ini jawabannya ya. Itu tentang perkalian akar bilangan suku 2. Kita lanjut lagi ke pemangkatan akar bilangan suku 2. Banyak ya. Pemangkatan akar bilangan suku 2. Oke. Materinya agak banyak ya, cuman kita mau menyelesaikan aja untuk operasi akar saja ya. Jadi kalau misalnya kita punya ya contoh, kita langsung contoh aja biar mengerti gitu ya. Misalnya kita punya akar 7 dipangkatkan dengan 3 berarti ini menjadi akar 7 dikali akar 7 dikali akar 7 seperti ini ya. Berarti ini bisa menjadi akar 7 pangkat 3 gitu. Nah akar 7 pangkat 3 kita bisa jabarkan menjadi akar 7 pangkat 2 kali 7. Nah ini kan akar kuadrat nih, sini ada 2 ya, berarti 7 kuadrat, akar kuadrat dari 7 kuadrat kan 7 ya, jadi kita bisa mengeluarkan 7, berarti 7 akar 7 seperti itu. Nah kemudian kita punya lagi contoh yang lain, misalnya ya kita punya contohnya misalnya minus 2 akar pangkat 3 dari 5 ini dipangkatkan dengan 3. Nah kan ini perkalian nih, minus 2 dikali akar pangkat 3 dari 5. Nah ini kita bisa buat menjadi ya minus 2 pangkat 3 dikali ya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Nah ini minus 2 dikali pangkat 3, minus 2 pangkat 3 berarti minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 ya. Jadi minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 ya, kali ini berarti akar pangkat 3 dari 5 dikali akar pangkat 3 dari 5 dikali akar pangkat 3 dari 5 ya.
Berarti minus 2 kali minus 2 positif 4. Positif 4 dikali minus 2 negatif 8 kali ya. Akar pangkat 3 dari 5 dikali akar pangkat 3 dari 5 dikali akar pangkat 3 dari 5 berarti akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Ini seperti itu ya. Berarti minus 8 dikali ini habis ya karena sama-sama pangkatnya 3 berarti 5. Berarti 8 kali 5 minus 40 ya. Kurang lebih seperti itu. Kamu bisa mempelajari contoh yang lain lagi nanti. Itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.